Keragaman nama dan gelar yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab mencerminkan kekayaan dan kompleksitas karakter dan sifat-sifatnya. Nama-nama Tuhan dalam Alkitab tidak sembarangan. Ini merupakan hal yang disengaja untuk mengungkapkan berbagai aspek, sifat, dan cara Dia berinteraksi dengan ciptaan dan manusia. Dari Yahweh Jireh, Tuhan Sang Penyedia, hingga Yahweh Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Dan dari El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga Immanuel, Tuhan beserta kita. Setiap nama menyampaikan aspek unik dari kasih, anugerah, belas kasihan, keadilan Tuhan, kesetiaan, dan banyak lagi. Nama-nama itu membantu kita memahami, menghubungkan dan memuja sifat multidimensi Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui pemahaman kita yang utuh. Menggunakan nama-nama ini sebagai cara untuk menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang dapat kita pahami. Setiap nama menjadi sebuah jendela yang melaluinya kita dapat melihat sekilas sebagian dari karakter dan tujuan ilahinya. Saat kita menyelidiki nama-nama Allah di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan kedalaman pengenalan akan Allah dan terutama adalah kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan kita juga akan menemukan bahwa betapa rindunya Tuhan menjalin hubungan dengan kita umat manusia. Dan perjalanan untuk menelusuri makna dari nama-namanya itu akan membawa kita kepada pengalaman keintiman dengan Dia. Sehingga kita semakin mengenal Dia dengan lebih dalam lagi dan terutama mengalami kasih-Nya dalam hati dan hidup kita. Ya, kalau kita lihat Yesaya 9 ayat 5, itu dikatakan bahwa seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang, apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai kan. Nah, Allah yang perkasa di situ itu memang menggunakan kata El Gibor. Nah, kalau ditanyakan bahwa apakah itu merujuk kepada Allah atau pada Yesus, ya Yesus juga Allah kan. Jadi sebenarnya sama-sama. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom semuanya. Ya, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin Allah. Dan dalam episode sebelumnya, kita belajar tentang nama-nama Allah. Dan ada sejumlah nama Allah yang kita sudah bicarakan dalam perjanjian lama, seperti nama El, Eloah, Elohim, El Shaddai, El Gibor, dan Adonai. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari secara mendalam soal satu nama, yaitu nama YHWH. Nama-nama yang lain sebelumnya saya hanya bahas sekilas saja, tapi untuk nama YHWH ini akan dibahas lebih detail karena ada banyak pemahaman yang kacau balau
ya, dan juga banyak penyesatan yang terjadi terkait dengan persoalan nama ini, ya. Karena itulah maka saya akan memberikan porsi yang cukup banyak dan dalam di dalam pembahasan nama YHWH ini. Nah, pertama-tama kita perlu melihat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15. Coba dibaca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, di situ ada kata-kata Tuhan, ya. Dan saudara perhatikan bahwa Tuhannya itu ditulis dalam huruf kapital, huruf besar semua. T-U-H-A-N, besar. Kalau saudara bertemu dengan kata seperti ini, maka sebenarnya itu berasal dari bahasa Ibrani YHWH, Yod-He, Waw-He, dalam abjad Ibrani. Nah, maka itulah nama yang kita mau bahas itu, yaitu nama YHWH. Ada beberapa hal yang mau kita bahas terkait dengan nama ini. Pertama adalah kita bicara asal-usul dari nama ini. Nah, nama YHWH ini pertama kali diperkenalkan oleh Allah sendiri saat menjawab pertanyaan Musa. Kan Tuhan suruh Musa supaya bawa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa mengajukan pertanyaan. Ya kalau mereka nanya, namamu apa yang saya jawab? Nah, maka Tuhan menjawab dengan nama ini. Itu terlihat dari Keluaran 3 ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, di akhir dari ayat 15 dikatakan, itulah namaku untuk selama-lama, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, ini penting karena kalau melihat penjelasan dalam pelajaran kali lalu, bahwa ternyata nama El, nama Eloah, nama Elohim, itu bisa digunakan selain untuk Allah yang sungguh-sungguh, Allah sejati, tapi juga bisa digunakan untuk Allah yang palsu, seperti berhala-berhala dan sebagainya. Tapi khusus untuk nama YHWH ini, itu tidak pernah dipakai untuk yang lain, kecuali Allah yang sungguh-sungguh. Allah yang sejati yang menggunakan itu. Nah, yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa nama YHWH ini muncul di dalam ayat 15. Setelah Tuhan menjawab namanya, yaitu aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani adalah Ehye, Asher, Ehye. Ya. Nah, lalu bagaimana hubungan antara Ehye, Asher, Ehye ini itu dengan YHWH? Ya. Sejumlah ahli itu berpendapat bahwa konsonan yang membentuk YHWH itu sebenarnya merupakan bentuk ketiga dari kata Ibrani Hawah. Ya. Hawah yang berarti menjadi atau ada. Sehingga kata Hawah itu merupakan akar kata dari Ehye. Ya. Dalam ungkapan Ehye, Asher, Ehye. Itu akar katanya itu adalah Hawah. Dengan demikian ada hubungan antara Ehye, Asher, Ehye dengan nama YHWH. Ya, karena apa? Apa hubungan antara Ehye, Asher, Ehye dengan YHWH? Karena Ehye dan YHWH itu mempunyai akar kata yang sama, yaitu Hawah. Ya, karena itu muncul Ehye, Asher, Ehye lalu diterjemahkan menjadi YHWH. Nah, asal usulnya dari sana. Secara ringkas, kalau mau dibahas secara lebih detail maka itu membutuhkan waktu yang panjang. Tapi pokoknya Ehye, Asher, Ehye berhubungan dengan YHWH karena akar kata Hawa itu.
Ya. Nah, yang kedua, YHWH ini adalah nama Allah yang sesungguhnya. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang sudah kita pelajari seperti El, Eloah, Elohim. Ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 15 itu dikatakan bahwa YHWH itu nama yang sesungguhnya. Perhatikan Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Selanjutnya Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. YHWH, itulah namanya. Lalu Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Engkau saja yang bernama YHWH. Pokoknya selalu ingat, kalau baca Alkitab, kalau TUHAN besar semua, nah itu YHWH. Nanti kalau ketemu kata Allah, ALLAH besar semua, nah itu juga dari YHWH. Ya. Nah, jadi ini adalah nama yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita yang ketiga ini soal pelafalan. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini kan nama ini hanya ditulis dalam 4 huruf. Dan hurufnya huruf mati, konsonan. Yod, he, waw, he, tanpa ada huruf hidup. Ya, tanpa ada huruf hidup, dan karenanya ini 4 huruf ini sering disebut sebagai tetragrammaton. Ya, 4 huruf mati. Dan memang ini adalah ciri penulisan di dalam bahasa Ibrani kuno. Ya, menulisnya tanpa huruf hidup atau vokal, itu tidak ada. Tulisnya huruf mati semua. Jadi tidak ada A, I, U, E, O. Di dalam kata-kata itu tidak ada. Semua hanya huruf mati. Nanti baru kita bisa melihat, kalau kita tahu konteksnya, nanti kita dengan mudah kita bisa tahu, oh kita harus supply huruf hidup apa di sana. Ya. Ya, kira-kira contoh kalau misalnya kamu ketemu huruf NFS. Kamu baca apa? NFS. Itu kan huruf mati. Ya. Kalau kamu harus baca dengan huruf hidup, Nafas. nafas atau nafsu? Nafsu. Bisa dua-dua. Bisa dua. Ya kan? Ya, bisa dua. Jadi bisa lebih dari satu. Mau nafas atau nafsu juga bisa kan? NFS ya. Makanya ada NFS, itu nafas ada hubungan dengan nafsu. Jadi nafsu itu ada selama ada nafas. Begitu nafas hilang, nafsu hilang. Nah, ya. Nah, jadi begitu dia. Jadi huruf hidup tidak ada di dalam teks waktu nulis, tapi waktu baca itu ada. Maka itu memungkinkan banyak kemungkinan untuk suplai huruf hidupnya. Saya ambil contoh lebih gampang dalam bahasa Indonesia supaya kita paham. Kalau saudara ketemu 2 huruf mati, D dan R, baca apa? D dan R. Dari, duri, diri, Dulu. RR. Bisa darah, bisa dari, bisa diri, bisa dera, bisa deru, bisa duri, bisa dora. Jadi 7 kemungkinan untuk membaca DR. Nah, kita tahu yang mana itu diri atau duri, ya tergantung konteks. Konteks kalimatnya seperti apa. Misalnya, dia seorang DR yang manis. Darah kan? Berarti dia seorang darah yang manis. Kaki saya berdarah terkena DR. Duri. Ya kan? Gitu. Seorang DR saya hadapi mereka. Seorang diri saya hadapi mereka. Ya. I love you DR. I love you Dora. Gitu ya. Jadi tergantung kalimatnya. Tapi hanya tulis hanya DR. Nah, itu kira-kira contohnya seperti itu. Mungkin bagi kita terasa aneh bahwa
kok bisa ya orang tulis tidak ada huruf A, I, U, E, O? Tapi itu memang ciri khas mereka dan bahasa mereka sehingga mereka paham. Saya kira itu juga familiar dengan kita kok. Coba ya, saya bikin sebuah kalimat WA yang tanpa huruf hidup. Seperti teks di bawah ini. Coba kamu baca. Teks itu bacanya bagaimana? Tanpa huruf hidup. Jangan marah kawan, saya lagi sibuk jadi tidak bisa datang latihan sekarang. Saya baru bisa datang besok. Salam teman-teman. Lancar ya? Padahal coba lihat, tidak ada A, I, U, E, O, tidak ada. Kok kamu bisa tahu langsung bahwa BSK itu besok? Kamu bisa tahu bahwa SLM itu salam. Ya, kamu bisa tahu bahwa KWN itu kawan, bukan kawin. Ya, kamu bisa tahu bahwa DTG itu adalah datang. Kenapa? Ya karena itu bahasa kita kan hari-hari juga WA begitu juga kan? Nah, jadi tanpa huruf hidup pun tidak ada masalah waktu nulis. Tapi pada waktu kita membaca, maka kita otomatis tahu bunyinya bagaimana. Nah, maka begitulah ciri bahasa Ibrani. Ya, nulis itu cuma huruf mati semua. Maka waktu mereka menulis nama Allah, yang ditulisnya cuma YHWH. Nulisnya cuma 4 huruf, bacanya bagaimana? Nah, ini jadi soal karena orang Yahudi, orang Israel terlalu takut membunyikan nama itu. Mereka takut sekali karena nama itu begitu sakral. Bahkan mereka diancam bahwa kalau salah menyebut nama itu atau sembarangan menyebut nama itu bisa dihukum mati. Karena itu begitu YHWH muncul, mereka tahu bagaimana ngomongnya. Tapi karena ketakutan, maka mereka mempunyai nama alternatif untuk mengganti. Maka mereka gantinya dengan apa? Menggantinya dengan Adonai. Jadi biarpun di situ tertulis, lalu YHWH berfirman, mereka akan baca, lalu Adonai berfirman. Padahal mereka tahu YHWH itu baca apa. Nah, persoalannya adalah ternyata yang tahu baca semua itu akhirnya mati. Tinggal generasi berikut yang tahu saja YHWH baca Adonai. YHWH Adonai. Sehingga akhirnya generasi berikut itu sudah tidak tahu lagi bunyi sesungguhnya dari YHWH itu apa. Tidak ada yang tahu. Nah, ini menjadi masalah. Nah, kalau kita misalnya mengira-ngira saja YHWH. Kalau kita harus suplai huruf hidup, maka huruf apa yang kita suplai di sana? Atau bunyi apa yang memungkinkan? Misalnya tadi kan DR. DR itu bisa dara, diri, deru, dora, duri. Kalau YHWH, maka kemungkinannya kita suplai apa? Bisa Yahwah. Ya, bisa Yahwih. Bisa Yehuwah, bisa Yohewah, bisa Yuhaweh, bisa Yohewih, bisa Yehuwah. Ini bisa semua. Ya. Nah, maka bagaimana ini? Masalahnya yang tahu semua sudah mati. Nah, maka bagaimana caranya atau bagaimana kita menemukan bunyi dari nama 4 huruf ini, YHWH ini? Nah, sekarang ini kita tahu bahwa ada yang bilang Yehuwa. Ada yang lain bilang Yahweh. Ada yang lain bilang Yehovah. Itu aja sudah 3. Yehovah atau Yehuwa atau Yahweh. Ya. Nah, kalau Jehovah, nah itu sudah pasti salah. Karena dalam huruf Ibrani tidak ada huruf J. Ya. Nah, ada teori lain bahwa nama YHWH seperti yang nampak di dalam gambar ini ya, YHWH. Karena seperti saya bilang tadi, YHWH itu ada nama alternatifnya adalah Adonai. Ya, Adonai, tapi ada nama Allah yang lain yaitu Elohim yang sudah kita pelajari kali lalu. Nah, teori ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan huruf hidup bagi YHWH, maka huruf hidupnya diambil dari perpaduan 2 nama, yaitu nama Adonai dan Elohim. Pertama-tama,
Di antara huruf Y dan huruf H itu ada suplai huruf E dari Elohim. Selanjutnya, di antara huruf W dan huruf H itu ada suplai huruf A dari Adonai. Sementara di bagian tengah, di antara huruf H dan huruf W, itu disuplai huruf O dari dua kata itu Adonai dan Elohim. Nah, maka akhirnya terbentuklah menjadi kata Yehovah. Dan karena Yehovah, W bisa dibaca V, maka menjadi Yehovah. Yehovah karena Y bisa J, maka akhirnya menjadi Jehovah. Bagi kita umat Kristen, Yesus Kristus adalah Yahweh sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia. Keyakinan ini merupakan fundamental dalam ajaran Kristen dan merupakan dasar iman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita, umat manusia, untuk datang kepadanya, memeluk kasih-Nya yang tak terhingga. Dia adalah pintu menuju kehidupan kekal, jalan kebenaran, dan penebus dosa. Dalam iman padanya, kita menemukan kedamaian, sukacita, dan arti sejati hidup. Di dalam ketulusan kasih-Nya, kita tidak hanya merasakan kehadirannya di dalam kebesarannya yang agung, tetapi juga kita dapat menemukan sesuatu yang lebih berarti daripada itu, yakni bahwa Allah rela datang dan menjadi manusia. Dia menjadi manusia sama seperti kita, tanpa kehilangan kealahannya. Sehingga muncullah juru selamat dunia yang bernama Yesus Kristus, yang adalah Allah sekaligus juga adalah manusia, yang memastikan bahwa dunia memiliki seorang juru selamat. Karena itulah maka keselamatan hanya bisa datang melalui seorang juru selamat, yakni Allah dan manusia. Seorang manusia untuk menggantikan kita orang berdosa sebagai manusia yang berdosa, tetapi sebagai Allah, supaya nilai penebusan yang Dia berikan itu mempunyai nilai keselamatan yang tidak terbatas bagi saya dan saudara, bahkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Kita sudah menyaksikan program Kutahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.